dan menyembah Tuhan. Nah, hari ini ya bener banget ya kayak tema yang udah teman-teman baca di poster dan yang udah di-share kalau kita bakal belajar tentang pengampunan. Nah, ketika kita udah diampuni, ya status kita udah dibenarkan gitu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan karuniakan kita proses pengudusan hari demi hari dalam kita mengikut Dia, sehingga kita semakin hari semakin serupa dengan Dia. Nah, tapi dalam perjalanan proses pengudusan ini, ya kita semua bisa relate gitu, bahwa kita bergumul dalam kedagingan kita, dalam tendensi keberdosaan kita masih bergumul kayak gitu. Ya, kita dapati hari demi hari ya kita gagal. Jadi apa yang menjadi pengharapan kita gitu? Nah, mungkin ya kita ngerasa diri kita baik, kita ngerasa diri kita cukup disiplin atau tangguh, dan kita pikir kita bisa mengikut Tuhan dengan kebaikan-kebaikan kita gitu. Tapi ya itu salah gitu. Itu pengertian yang salah gitu. Hanya kekuatan dan penyertaan Tuhanlah yang mampukan kita untuk bisa mengikut Tuhan kayak gitu, untuk bisa melawan dosa dan juga tendensi kedagingan kita gitu. Dan pada akhirnya pun ya segala pujian kehormatan hanya bagi nama Tuhan. Nah, kita mau sama-sama rayakan ini, kita mau sama-sama deklarasikan iman kita dengan menyanyikan pujian Ku Diberi Kuasa. Aku yakin teman-teman semua udah benar-benar lapar ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Pas banget nih kita bakal kembali merenungkan tentang pengampunan Tuhan yang begitu indah. Nah, sebelumnya aku mau bacain kita ayat gitu ya.
dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Aku bacain ya teman-teman, mari kita renungin kembali pengampunan dan kebaikan Tuhan dari ayat-ayat ini. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, teman-teman semua, ya dari ayat ini kita bisa lihat betapa Tuhan adalah penyayang dan pengasih sebetulnya. Ya betapa baik Tuhan gitu. Di tengah-tengah keberdosaan manusia, Ia mau turun ke dunia ini dan Allah menyerahkan anaknya untuk menjadi korban yang menebus kesalahan-kesalahan kita. Tuhan akan memberikan pengampunan itu kepada orang-orang yang bertobat, orang-orang yang datang kepada Tuhan dan mengakui dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan dan mau untuk merubah hidupnya, meninggalkan cara hidupnya yang lama. Mari kita sama-sama renungin kebaikan Tuhan ini, pengampunan Tuhan ini, dan mari kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa dan pelanggaran kita dan mau bertobat dari setiap cara hidup kita yang lama. Mari teman-teman kita sama-sama angkat pujian ini dengan iman. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Mari teman-teman kita nyanyikan pujian ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
kepada pembawa firman, dipersilakan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu, penebusan-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan yang telah Kau kerjakan dan Kau selesaikan di atas kayu salib. Dan Kau telah bangkit hari ini, Engkau memerintah Tuhan atas semua orang yang percaya. Engkau memerintah hidup kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus supaya hidup kami berpadanan dengan kebenaran-Mu, berpadanan dengan apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami lewat firman-Mu, supaya kami hidup di dalam hati yang terbuka, hati yang mau terus dibentuk oleh Tuhan, diperbaharui oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan, dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi bejana kemuliaan Tuhan. Bangkitkan Tuhan anak-anak muda di kota Bandung. Bangkitkan Tuhan mahasiswa-mahasiswa di kota Bandung untuk kemuliaan-Mu. Ku berdoa pakailah sesi ini untuk Tuhan boleh berkarya di dalam kehidupan adik-adik masing-masing Tuhan, supaya mereka mengalami kemenangan di dalam setiap dosa keterikatan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa Surgawi, kami siapkan hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom Aleichem ya, kalau orang Israel bilangnya Shalom Aleichem. Ya, ada mirip dengan Assalamualaikum. Dan dibalasnya Waalaikum salam ya. Ya begitu ya. Jadi Waalaikumsalam. Ya itu karena satu rumpun ya. Salam kenal adik-adik. Saya Royanto Napitupulu, Elektro tahun 2005. Sekarang melayani sebagai pelayan Tuhan sepenuh waktu di pelayanan Sion secara khusus ya. Bersyukur untuk pengenalan yang saya alami secara pribadi, pengenalan akan Tuhan yang saya alami pribadi di kampus. Dan bagi saya kampus adalah tempat yang spesial. Oke, thank you Justin. Tempat yang spesial karena di tempat ini, di kampus sering sekali ada lawatan Tuhan, ada karya Tuhan yang besar. Sering sekali sejarah itu dimulai dari sebuah inkubator yang namanya kampus. Jadi adik-adik yang ada di kampus, terkhusus juga kalau ada adik-adik yang baru masuk kampus, angkatan 2020 ada? Ada ya? Kalau boleh dibantu kalau ada angkatan 2020 juga. Abang nggak tahu ya, angkatan 2020 ini sudah masuk kampus atau belum? Atau masih di rumah ya, jadi belum menginjakkan kaki di kampus. Tapi ya suatu saat pasti kalian akan menginjakkan kaki di kampus ya. Kita doakan supaya pandemi ini cepat kelar. Nah, tempat itu adalah tempat yang sangat sangat luar biasa karena kerap kali Tuhan memulai sebuah gerakan dari sana. Jadi saya berdoa Tuhan terus berkarya juga bagi generasi adik-adik ya. Tuhan terus mewarnai kalian, generasi kalian dengan pekerjaan yang dahsyat, dengan kebangunan rohani. Nah, kita akan membahas hari ini sebagai follow up dari apa yang sudah kita sampaikan minggu lalu mengenai karya keselamatan Tuhan yang kita terima di dalam iman ya, lewat penderitaan kematian Yesus di kayu salib untuk menjadi ganti kita, menjadi domba tebusan untuk menggantikan kita menanggung segala dosa-dosa yang ada dari dalam dunia ini dari zaman awal sampai zaman akhir. Yesus memikul itu semua di kayu salib supaya kita yang melihat ke kayu salib dan percaya kepada karya itu, kita dibenarkan, kita diampuni. Nah, tetapi kita perlu melihat bahwa hidup kita ini terus berjalan ya. Adalah sangat jarang sekali ketika seseorang percaya Kristus dia langsung meninggal ya. Itu jarang sekali. Paling yang ke-record itu adalah orang yang di sebelah kanan Yesus. Dia percaya,
dan mereka sama-sama meninggal ya, berserta orang di sebelah kiri Yesus. Dan Yesus berkata, engkau bersama-sama denganku di dalam Firdaus. Tetapi kita masih hidup gitu. Kehidupan masih, bagi beberapa orang mungkin masih sangat panjang, beberapa tahun. Kita nggak pernah tahu, bagi beberapa orang juga mungkin nggak lama lagi. Ya itu semua misteri. Oleh karena itu, kekekalan itu tidak jauh ya adik-adik. Itu bisa saja menit berikutnya setelah Zoom ini. Maka kekekalan sudah di depan mata. Maka persiapkan hidup kita, renungkan hidup yang sudah ditebus ini. Apakah kita mau sia-siakan atau kita mau pakai untuk memuliakan Tuhan? Ya, waktu yang kau punya, segala yang kau miliki, apakah itu akan hilang dengan percuma? Ataukah itu kau bisa abdikan untuk sesuatu hal yang lebih berharga, yaitu bagi kerajaan sorga. Nah, untuk memulai tema kita, mari kita buka dari satu ayat firman Tuhan di 1 Yohanes 1. Ya, 1 Yohanes ya, bukan Yohanes. 1 Yohanes 1 ayat 9 ya. 1 kita mulai dari ayat 8 sampai 9. Nah, Abang bacakan bagi adik-adik juga. Minta tolong bagi timekeeper-nya bisa privately ingatkan Abang ya, supaya saya juga enggak kelewatan secara waktu. Abang bacakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, ada perdebatan besar di sini dalam beberapa tahun belakangan di antara golongan-golongan orang Kristen bahwa ayat ini sebenarnya ditujukan kepada siapa? Kepada orang tidak percaya, unbelievers, atau kepada orang percaya, kepada believers. Dan ini terus diperdebatkan sampai hari ini, sehingga ini menjadi kontroversi gitu. Tapi mari kita melihat dengan polos saja, dengan apa ya? Dengan polos, dengan lurus saja bahwa saya percaya, saya pikir juga bahwa para rasul kalau menulis surat pasti terutama itu ditujukan kepada jemaat, kepada anak-anak rohani mereka. Ya, surat Paulus, suratnya Petrus, suratnya Yudas, suratnya Yakobus, Yohanes gitu ya. Bahkan penglihatan yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos itu pun tertuju kepada jemaat. Jadi urusan terutama sebenarnya ada pada orang-orang percaya. Ya, untuk mendidik orang-orang percaya, untuk meluruskan orang-orang percaya, memfollow up orang-orang percaya. Saya lebih suka melihatnya bahwa ini ditujukan kepada jemaat yang dirintis oleh Yohanes, atau orang-orang yang dilayani oleh Yohanes, atau surat ini ditujukan kepada orang percaya yang memang atasnya surat ini ditujukan kepada jemaat, kepada gereja itu. Nah, dikatakan bahwa kita, termasuk dirinya di sana, artinya semakin menguatkan bahwa surat ini adalah untuk orang percaya karena dia memasukkan dirinya di sana. Dia memakai kata ganti orang kedua, orang pertama jamak. Ya, kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri. Menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Dan kita sama-sama juga mengakui bersama bahwa kita berdosa. Tidak ada di antara kita yang mengaku bahwa kita tidak berdosa. Ya, tidak ada orang yang cukup berani berkata bahwa aku nggak berdosa. Kecuali kalau dalam pikirannya secara teoritis, dia membangun suatu hipotesis atau dia membangun suatu kebenaran diri sendiri bahwa dosa itu bukan satu kosakata yang ada, nyata dan real. Tidak ada dosa, maka aku tidak berdosa. Biasanya orang-orang yang ateis seperti itu, karena tidak ada Tuhan, tidak ada dosa. Maka semuanya itu ada pada tataran berguna atau tidak berguna. That's it gitu. Tetapi kita tahu bahwa ada dosa. Ada yang salah, ada yang tidak salah. Maka kita tidak melakukan ini. Ya, kita tidak berkata bahwa kita tidak berdosa. Kita
tahu bahwa kita berdosa, maka kita butuh pengampunan dari kayu salib, dari Yesus yang tersalib itu. Jadi kita tahu bahwa dosa ini mengintimidasi kita, menghukum kita, membuat kita ada di dalam semua kepedihan, kesedihan, perkara-perkara yang jahat, semua bahkan kutuk yang menimpa kita hari ini, semua adalah buah dari dosa. Makanya ajaran Alkitab, dorongan Alkitab bagi kita gereja Tuhan, orang percaya adalah kita mengaku dosa kita kalau kita tahu bahwa kita jatuh ke dalam dosa. Ya. Artinya begini adik-adik. Dari ayat ini kita melihat bahwa ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita sudah menyerahkan hidup kita ke tahta kasih karunia, maka dalam perjalanan hidup ini bukanlah tanpa perjuangan, bukanlah tanpa peperangan, bukanlah tanpa pertempuran secara rohani. Artinya dosa dan pencobaan itu masih ada di depan kita. Entah dari kiri, kanan, belakang. Artinya pencobaan dan dosa itu adalah perjuangan kita seumur hidup kita. Dan kita bisa jatuh lagi dalam dosa. Kita bisa jatuh lagi dalam dosa. Atau setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita masih punya kebiasaan buruk yang belum terselesaikan, yang belum kelar. Kita masih punya sesuatu yang masih tersimpan di dalam hidup kita dan itu masih gelap. Kita sembunyikan, hidden sin yang kita belum akui. Gitu. Yang seringkali memang itu adalah dosa-dosa yang kita sering lakukan di tempat-tempat tersembunyi atau ketika kita sendiri. Ya, bagi anak-anak muda ya, pasti itu berhubungan dengan nanti kita lihat di Alkitab ya, hawa nafsu, pride, dan di sekitar-sekitar itu. Dan itu seringkali menjerat kita lagi dan kita jatuh lagi. Tetapi ini dia janji firman Tuhan. Ini adalah assurance-nya kita bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka ia di sini merujuk kepada Yesus, kepada Allah. Maka ia adalah setia dan adil. Amin. Ayat ini sangat sederhana, tetapi ini menjadi titik tumpu di dalam kekristenan kita. Ini menjadi salah satu titik penopang di dalam kehidupan kekristenan. Seringkali banyak orang yang miss di sini, bahwa ketika kita berdosa, bagian kita respon kita janganlah lari dari Tuhan, tetapi larilah kepada Tuhan. Amin. Itulah yang perlu kau bangun di dalam kehidupan rohanimu. Entahkah engkau masih anak-anak secara rohani, kanak-kanak secara rohani, ataukah engkau sudah sekian waktu ikut Tuhan. Ketika kita tahu kita ada dalam satu dosa, jatuh ke dalam satu dosa, entahkah itu disengaja ataupun tidak disengaja dan kita sadari itu sebuah dosa, maka responilah dengan benar, mengakulah dosa kita di hadapannya. Dan kita percaya ketika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu adalah Allah yang setia dan adil. Dia tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tetap setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini penting untuk disadari, ya. Dia setia dan adil. Nah, kata setia itu adalah sebuah jaminan. Amin. Dia setia kepada janjinya, kepada pekerjaan yang sudah selesai di kayu salib. Bahwa di dalam Yesus ada pengampunan. Ketika kita lari kepada Yesus, kepada kayu salib, maka dia setia terhadap itu. Sekalipun engkau jatuh dan jatuh lagi, dia setia untuk mengampunimu. Dan dia adil. Dia adil kenapa? Karena dosa yang kita lakukan itu sudah ditimpakan kepada Yesus. Keadilannya telah dipuaskan ketika Yesus menebus dosa-dosa kita itu. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Ada kata segala. Dan itu juga memperkuat jaminan itu. Segala dosa. Segala dosanya kita. Dalam term ini adalah kita, orang-orang percaya. Ya. Kita, orang-orang percaya. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apa maksudnya menyucikan kita dari segala kejahatan, adik-adik? Bahkan dia melepaskan kita dari segala macam bentuk keterikatan.
Keterikatan apakah itu? Entahkah itu okultisme masih ada dalam keluargamu yang masih mengikat kita, itu akan diputuskan seketika itu juga. Mau itu ikatan darah, jimat, dan lain sebagainya, itu akan putus oleh karena Yesus Kristus sanggup selesai melakukan itu semua, mengerjakan itu di kayu salib. Menyucikan juga membuat kita mampu memutuskan rantai keterikatan dosa yang serap kali membuat kita jatuh. Ya, menolongmu, memberimu kekuatan, empower you untuk membuatmu mampu lepas dari pornografi, dari dosa-dosa seksual, penyimpangan-penyimpangan, kemalasan, kekerasan, kemarahan, kepahitan, dengki, dan lain sebagainya. Adalah kemampuan. God empowers us to flee sin, ya, untuk kita lepas dari ikatan-ikatan dosa. Jadi 1 Yohanes 1 ayat 9 ini adalah ayat yang luar biasa yang meneguhkan saya hari lepas hari. Amsal berkata 7 kali orang benar itu jatuh. Ya. Tetapi dia akan bangkit kembali. Ya, pernah baca ayat di Amsal? Ya, minta maaf ya, saya tidak siapkan pula ini ayat. Tapi mari kita buka dari Amsal ini. Kita baca dari Amsal 24 ayat 16. Dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. 7 kali orang benar jatuh. Ini berbicara orang benar, orang percaya. Jadi ini bukan berbicara orang baik tok gitu ya, atau orang tidak percaya. Ini berbicara orang benar, kita believers. Kita bisa jatuh, betul, masih bisa jatuh. Tetapi inilah naturnya kita orang benar, yaitu kita bangkit. 7 kali kau jatuh, maka kau akan bangkit sampai ke 7 kalinya itu. 8 kali kau jatuh, maka kau akan bangkit. Gitu. Jadi apa ya? Saya percaya kata 7 di sana itu bukan lebih diartikan kepada kesempurnaan ya. Kau jatuh dan jatuh terus, bangkit, jatuh, bangkit. Saya percaya bukan ditafsirkan seperti itu juga, bahwa hidup orang benar itu jatuh bangun dan jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun sampai mati. Tetapi kalau dikatakan 7 di sana, saya melihatnya begini adik-adik. Saya melihat bahwa 7 itu artinya terbatas. Itu bukan tak terhingga. Amin. Artinya tidak disebutkan 8 kali. Itulah kenapa 7. Artinya apa? Ada titik di mana dalam kehidupanmu ketika engkau belajar untuk bangkit dan bangkit lagi, ada satu titik. Dengar baik adik-adik. Akan ada satu titik di dalam pemuritan yang kau hidupi dalam hidupmu, ketika kau dimuridkan oleh firman Tuhan, dimuridkan oleh kebenaran, akan ada satu titik, akan ada satu angka di mana engkau sudah berhenti dari dosa itu dan engkau menang. Nah, tidak akan ada ke-8. Nah, engkau mengalahkan yang jahat. Amin. Karena engkau belajar untuk bangkit dan terus bangkit. Makanya belajar untuk bangkit dan terus bangkit. Ya, ada firman Tuhan di 1 Yohanes 1. Mari kita buka. 1 Yohanes 2, ayat 12. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. 13. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. 14. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi 1 Yohanes 2 ini masih dalam satu skop besar surat Yohanes kepada jemaat yang dia tuju ya dalam suratnya itu. Dan di dalam surat ini pun kita tadi baca 1 Yohanes 1 ayat 9. Semakin jelas bahwa ayat ini tertuju kepada believers. Aku menulis kepada kamu anak-anak karena dosamu sudah diampuni. Semakin jelas bahwa ayat ini sebenarnya tertuju kepada believers, kita, orang percaya. Maka dikatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita masih kanak-kanak, jatuh bangun itu adalah lumrah.
Ketika seorang anak yang belajar berjalan, dia mungkin jatuh. Tetapi semakin dia belajar, dia bangkit, maka mata kakinya akan kuat. Otot-otot kakinya akan semakin kuat, terlatih motoriknya untuk berdiri. Sehingga ada titik di mana dia tidak jatuh lagi. Dia berjalan, bahkan dia berlari, dia melompat. Gitu. Ketika dia terus melatih bahkan otot itu, dia bisa menjadi unggul di antara banyak manusia. Dia menjadi atlet. Dia menjadi yang tercepat di antara banyak manusia. Dia menjuarai olimpiade. Ketika dia terus melatih melebihi orang-orang yang melatih dirinya. Jadi dalam kerohanian ini adik-adik, engkau bisa pilih apakah engkau menjadi yang unggul atau engkau menjadi yang biasa-biasa saja. Engkau menjadi seorang yang mencetak sejarah atau engkau menjadi orang yang terseret sejarah. Tetap kamu orang Kristen dan akan diselamatkan. Tetapi apakah engkau tetap kanak-kanak ataukah engkau bangkit menjadi orang muda dan nanti kamu menjadi orang dewasa secara rohani. Dan jaminan itu pondasi untuk itu kita bisa raih adalah 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 ini, bahwa ada jaminan terhadap segala dosa kita. Ketika kita mengaku dosa kita, maka dia setia dan adil sehingga dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikannya dari segala kejahatan. Bagi saya mengartikan itu bahwa ada kesempatan bagi kita untuk berubah, ada kesempatan bagi kita untuk bertumbuh, ada kesempatan bagi kita untuk semakin tajam dalam Tuhan. Semakin dewasa. Jadi, untuk setiap dosa yang ada, mari belajar untuk bangkit. Bukan supaya hidupmu jatuh bangun sampai bapak-bapak jatuh bangun, masih itu aja. Pornografi. Bentuknya aja mungkin yang berbeda. Hari ini masih pakai HP, besok mungkin sudah lain cerita. Tetapi mari kita belajar untuk bangkit. Amin. Supaya tidak ada angka ke-8. 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit. Itu maksudnya finite, bukan infinite. Ya, orang sering menafsirkan itu bahwa 7 kali itu artinya angka kesempurnaan. Enggak apa-apa, kamu jatuh lagi. Pokoknya sampai kapanpun. Betul sebenarnya. Sampai seberapa banyak pun kau jatuh, Tuhan setia. Tetapi adalah aneh, kalau kau adalah orang benar, kerjaanmu hanya jatuh. Betul? Itu orang benar atau orang yang masih diperhamba dosa. Ada satu titik di mana dalam hidupnya dia akan strong enough. Jadi lihat ya, di 1 Yohanes 2 tadi, ada kanak-kanak yang dosanya sudah diampuni, katanya di ayat 12, oleh karena nama Yesus. Lalu ayat 13 dikatakan ada orang-orang muda, ada level yang naik, ada pertumbuhan yang naik dari kanak-kanak. Ini metafora ya, ini suatu alegoris. Bahwa kanak-kanak yang dimaksud di sini bukan anak-anak kecil literally. Tetapi maksudnya kepada jemaat yang masih kanak-kanak. Ada yang sudah dewasa, ada yang sudah orang muda secara rohani. Dan Yohanes mau itu naik sampai kedewasaan iman, kedewasaan kerohanian. Nah, orang muda ini ciri-cirinya apa katanya? Dia kuat. Apa yang memperkuat dia? Di ayat 14. Firman Allah diam di dalam dia. Di dalam orang itu. Dan karena itu, dia mengalahkan yang jahat. Artinya tidak ada angka ke-8. Artinya ada satu titik di mana dia bangkit dan tetap berdiri. Tetap berlari. Tetap berjalan. Gitu. Ada jaminan bagi kita untuk kita bisa menjadi orang muda secara rohani dan lanjut menjadi orang dewasa secara rohani. Amin. Sampai sini dipahami ya. Abang berdoa, ini hidup dalam diri kita, kita bangkit gitu. Bang, aku memang masih punya bang dosa-dosa. Aku masih punya keterikatan bang. Itu tidak pernah fatal kalau kau mau bangkit. Amin. Itu tidak pernah final kalau engkau mau berubah. Kalau engkau melakukan apa yang dikatakan oleh ayat ini. Apa itu? Mengaku dosa kita. Amin. Jadi, mari bangkit. Raja wali muda. Anak-anak muda. Ya. Saya percaya mahasiswa itu anak panah Kristus. Abang pernah dalam satu doa yang melihat, ini dalam satu penglihatan yang saya lihat. Bahwa ada seorang merentangkan busur panah begitu ya. Dan di panah itu tertulis mahasiswa. Bergetar saya melihat itu. Bahwa panah itu adalah anak muda, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi,
Persiapkan hidupmu supaya engkau diruncingkan untuk panggilan yang besar. Amin. Sadarilah adik-adik bahwa sejarah misi, sejarah kekristenan kerap kali dimulai sejak muda. Sejarah kebangunan rohani, sejarah-sejarah besar, seringkali tempat permulaannya adalah kampus, atau paling tidak orang-orang pada usia yang disebut muda, anak-anak muda. Nah, mari kita fokus sedikit kepada kata mengaku dosa. Jadi kuncinya adalah mengaku dosa. Maka ada jaminan terhadap dosa-dosa kita, ada jaminan pengampunan. Nah, kuncinya adalah dalam mengaku dosa kita. Nah, mari lihat dalam kata mengaku dosa ini. Saya teliti dari bahasa aslinya, karena ini surat-surat perjanjian baru, maka aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Ya, bahasa Yunani, koine namanya ya. Bahasa lingua francanya pada masa Imperium Roma berkuasa di sekitar Eropa dan Asia kecil ya. Nah, di sana ada kata sebentar ya, saya lihat dari kamus. Homologomen. Ya, we should confess. Kita harus mengaku. Jadi ada kata homologomen, dan itu berasal terbentuk dari dua kata Yunani juga. Yang pertama homo, lalu yang kedua adalah logos. Ya, logos itu kita tahu bahwa itu adalah kebenaran, itu adalah firman. Bisa juga berarti perkataan. Homo itu artinya apa ya? Saat ini, ya, sekarang, present, gitu. Jadi homo itu artinya pada tempat yang sama dan juga pada waktu yang sama. Gitu. Nah, apa artinya ini? Artinya adik-adik, mengaku dosa ini, dan dalam bentuknya, tensisnya, bahasa ini adalah present tensisnya. Ya, kalian ngerti lah apa ya tensis ya? Bahasa Inggris itu mirip-mirip kan? Bahasa Inggris itu kan induknya bahasa Yunani juga. Kalau ada present, past, future, maka present itu artinya saat ini. Kalau dikatakan homologomen, artinya saat ini juga. Ketika apa itu? Ketika dosa itu kau sadari atau dilakukan dan kau tahu itu dosa, maka respon kita sebagai orang benar adalah saat itu. Saat ini, pada waktu yang sama, pada tempat yang sama, pada saat itulah pengakuan diperlukan. Supaya jangan dosa itu berakar. Supaya jangan kuasa dosa itu berakar dalam hidupmu. Supaya jangan kedaginganmu makan dan makin senang dengan dosa itu. Amin. Paham ya? Jadi yang diminta adalah supaya kita mengaku dosa kita itu saat ini juga, sekarang juga. Itu penting sekali untuk kita sadari sama-sama. Nah, artinya adalah jelas Tuhan mau kita mengaku dosa kita saat ini juga. Apapun itu adik-adik. Ya, ada dosa-dosa yang masih membuat kita terikat. Ada. Dan itu perlu dibereskan. Bisa juga itu kebiasaan yang salah. Membuang-buang waktu itu kebiasaan salah. Dan itu perlu dibereskan. Membuang-buang waktu. Karena Tuhan berkata dalam firman Tuhan bahwa manfaatkanlah waktu yang ada. Ya, gunakan waktu yang ada. Jadi kalau itu nggak digunakan, maka engkau menyanyiakan satu talenta dalam hidupmu. Dan itu akan dituntut. Hari-hari ini jahat. Dan jangan ikut jahat. Gitu. Ya. Mari buka Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Mazmur 139. Waktu saya semakin mengejar, dikatakan bahwa selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ini Daud. Ya. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Bangun satu kehidupan yang akuntabel di hadapan Tuhan, dan pada saat yang sama di hadapan orang lain, di hadapan pembimbing rohani, di hadapan orang tua. Bangun satu kehidupan yang akuntabel. Itulah kunci supaya tidak ada keterikatan, tidak ada sisi gelap di dalam hidupmu.
Kalau ada satu titik di mana engkau tidak akuntabel, maka disitulah kau akan jatuh. Sederhana. Kalau ada satu titik di mana kau tidak akuntabel, disitulah cepat atau lambat kau akan jatuh. Schwartz, ada seorang penulis Kristen namanya Schwartz ya, A. Schwartz, itu penulis lama. Dia punya buku namanya Natural Church Development, ya, pertumbuhan gereja yang natural. Nah, dalam satu materi dia katakan dia mempromosikan satu istilah yang namanya faktor minimum. Apa itu faktor minimum, adik-adik? Ini, faktor minimum itu adalah, ibaratkan itu seperti sebuah tong air, tahu ya, tong air yang berbentuk silinder itu bulat ya. Tong air yang dibangun dari papan-papan mendatar yang disusun begitu rupa, ditempel-tempelin gitu sehingga terbentuklah tong. Oke? Paham ya? Kalau paham tolong kasih jempol dong supaya aku tahu kalian masih dengar. Jadi tong air, katakan ini satu papan, 2 papan, 3 papan, ditempelin begini sampai membentuk tong. Nah, paham ya? Nah, tong air itu adalah kehidupan rohanimu. Dan papan-papan ini adalah aspek-aspek tertentu di mana engkau perlu taat dalam seluruh hidupmu ya. Aspek-aspek apapun itu, entah 7, entah 8, atau berapa banyak aspek dalam hidupmu di mana engkau perlu taat. Nah, tinggi-tinggi dari papan-papan ini bisa berbeda-beda, tergantung dari seberapa banyak engkau memberikan ketaatan terhadapnya. Jadi kalau ada yang sangat tinggi, itu karena engkau sangat taat di bidang itu. Tapi kalau ada yang sangat rendah, misalnya keuangan, kau nggak taat banget di sini. Hal menabur kali. Dan itu sangat rendah, maka ada satu papan dalam tong itu yang rendah. Gitu. Nah, dengar baik. Air pertumbuhan atau air yang bisa ditampung oleh tong itu, dan itu refer sebagai pertumbuhan rohani, yang bisa kita terima dari itu adalah sebatas apa? Sebatas papan yang terendah. Dia tidak akan pernah bisa setinggi papan yang tertinggi. Kenapa? Karena ini tempat kebocoran, air akan luber keluar dan tidak akan pernah bisa naik. Kalau sekalipun engkau punya papan-papan lain di seluruh hidupmu, aspek-aspek ketaatan dalam hidupmu yang sangat-sangat tinggi, tapi kalau ada satu saja yang rendah, maka itu bisa membuatmu bocor. Kehidupan rohanimu, kehidupan rohani bocor. Dan pada satu titik kau akan bisa keropos, gagal. Gitu. Kalau adik-adik tidak beresin ini, itu namanya faktor minimum. Nah, kamu perlu evaluasi kehidupanmu, adik-adik. Dosa itu bukan hanya berbicara dosa-dosa yang memang dosa-dosa seksual, mencuri, membunuh, selingkuh, itu dosa. Dan itu jangan bermain-main dengan itu. Ya. Tapi juga kebiasaan, cara hidup, kebiasaan buruk, karakter buruk, sisi-sisi kelemahan dari karaktermu gitu. Engkau mungkin belajar bahwa engkau koleris, yes, tapi ada sisi lemahnya. You have to manage it. Kau harus memanage misalnya sisi lemah orang sanguin apa. Harus manage dengan baik, seturut dengan firman Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Seperti apa sih karakter Kristus dan bagaimana saya bisa luruskan karakter saya yang enggak benar itu, membenarkan jalan saya itu sesuai kompas Kristus itu gitu. Supaya faktor minimum saya itu tidak terus rendah tapi bisa mengejar yang lain. Karena begini, engkau bisa benar dalam 99 perkara kehidupan, tetapi kalau engkau ada satu saja perkara dalam hidupmu yang tidak benar, maka telunjuk firman Allah akan terus menunjuk ke sana sampai engkau berubah. Selama itu tidak berubah, Dek, dengar baik apa yang Abang katakan. Entah engkau sudah jadi pendeta kelak nanti, atau orang yang penting kelak nanti, orang yang sangat hebat nanti kelak, satu itu akan menjadi titik lemahmu, dan iblis akan selalu bisa menghancurkanmu dari sisi itu. Karena iblis sangat pintar mencari yang namanya tembok yang bocor. Iblis itu paling pintar mencari itu. Paling pintar. Dia berjalan keliling. Seperti singa yang mencari mangsa, kata. Dia mengintip di depan pintu. Itu selalu mengistilahkan iblis itu seperti itu. Bahwa dia meneliti kehidupanmu. Nah, faktor minimum. Ingatlah baik-baik. Itu adalah sesuatu yang harus diakui di hadapan Tuhan, dibereskan di hadapan Tuhan saat itu juga, sehingga engkau bangkit. Amin. Itu juga adalah dosa yang perlu kita benarkan, bereskan. Sehingga kita bangkit. Dan ada jaminan untuk itu bisa dikalahkan. Amin. Itu dia. Ingat Daud ya, ketika dia berhadapan dengan Goliat. Goliat itu tidak punya
kelemahan nampaknya. Badan besar, baju zirah, tentara banyak, tidak bisa serang. Ini gimana cara menyerang dia? Nah itu Daud. Dia tahu faktor minimumnya Goliat. Di mana faktor minimumnya Goliat? Yang tidak pernah terlindung oleh baju zirah. Dan bahkan oleh kekuatan fisiknya sebagai seorang manusia raksasa. Di sini. Makanya ini yang diincar Daud. Dia hanya butuh batu kecil deh. Seringkali kita nggak sadar kejatuhan kita itu entah dari mana. Tapi itulah iblis gitu. Aku bukan menyamakan Daud dengan iblis ini ya. Tapi Daud itu cerdas. Nah, iblis itu cerdas. Dia melihat, dia punya strategi perang terbaik. Dia bapa tipu daya. Dia mainkan tipu daya, dia mainkan sensualitas. Sehingga anak-anak Tuhan tidak mencapai potensinya yang besar itu. Terus saja di bawah. Hidup rohaninya itu, airnya itu hanya segitu aja kapasitasnya. Dia nggak pernah jadi seperti yang Tuhan mau. Dan itu kerap kali terjadi dalam banyak anak-anak Tuhan. Dia kuat banget tuh, teologianya gila. Nggak terlawan nih teologi kawan ini. Ya. Pengetahuannya misal tinggi banget. Tapi ada satu faktor minimum. Be careful. Ini bukan segala-galanya adik-adik. Ada jaminan pengampunan dosa bagi kita. Oke? Minta tolong dek, berapa menit lagi? Masih bisa nggak satu aspek lagi saya sampaikan? Tolong ya. Soalnya dari tadi abang lihat masih 25 menit kan. Jangan-jangan sejak saat itu waktu berhenti gitu. Abang merasa di kekekalan ya. Nah, mari kita lihat ada satu contoh jemaat Efesus. Siap, terima kasih Yus. Efesus 2. Ya, Efesus 2 ini kritik roh terhadap satu jemaat yang namanya jemaat Efesus. Efesus ini luar biasa. Nanti kalian cari di Kisah Rasul juga bagaimana jemaat Efesus ini lahir. Itu dirintis oleh seorang bernama Apolos ya. Apolos ini orang yang sangat hebat di dalam membela iman. Ya, dia punya pengetahuan yang luar biasa terhadap firman Tuhan dan gigih membela iman. Dan itu luar biasa. Peran Apolos sangat luar biasa bagi jemaat mula-mula. Dan Apolos ini ketahuanlah talentanya ini luar biasa. Maka Priscilla dan Aquila panggil dia dan didik dia supaya dia makin tajam. Nah, ketika Apolos merintis di jemaat Efesus itu, ada yang kurang lah kira-kira begitu. Karena dia masih Apolos muda. Ya. Dan Paulus datang ke situ. Apolos pergi ke tempat Priscilla dan Aquila untuk dimuridkan. Dan Paulus datang mengunjungi jemaat itu dan dilihat jemaat itu dalam keadaan yang ya perlu dibenahi gitu. Bahkan jemaat itu nggak tahu bahwa mereka bahwa ada Roh Kudus. Jadi kamu dibaptis dengan baptisan apa kata mereka? Dengan baptisan Yohanes. Bahkan jemaat itu masih dibaptis dengan baptisan Yohanes. Ya, bukan baptisan Yesus, baptisan Yohanes, baptisan untuk orang-orang bertobat itu. Baptisan sebelum Yesus datang. Maka Paulus bilang, itu untuk orang bertobat, kau harus dibaptis oleh Yesus, dalam nama Yesus. Tetap dibaptis air, tapi dalam nama Yesus, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus gitu. Lalu habis itu ditumpangin tangan tuh satu-satu 12 orang waktu itu yang ada. Dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus, berbahasa dan bernubuat. Lalu dilatihlah mereka sekitar berapa tahun di ruang kuliah yang namanya Tiranus. Dan firman Allah tersebar sampai ke Asia Kecil oleh pengaruh dari Efesus itu. Dahsyat ya? Artinya apa? Paulus mendidik jemaat ini dahsyat sekali, dan Apolos juga sudah membangun satu dasar supaya jemaat ini sangat apa ya? Sangat kuat di dalam pengajaran. Jadi ciri khas Efesus ini, karena dia dirintis oleh Apolos dan juga Paulus, seorang yang sangat kolosal dalam pikiran pengajaran, ini jemaat sangat kuat dalam iman, di dalam apologetika. Nah, makanya kita lihat di sini, Efesus 2 ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman Dia yang memegang ketujuh bintang itu dalam tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, katanya. Baik jeripayahmu maupun ketekunanmu, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Keren ini jemaat. Orang yang mengaku rasul, mereka bisa buktikan bahwa itu bukan rasul. Wow, ini
Wahyu. Iya betul, Wahyu, Yusuf. Wahyu 2 ayat 1. Ya. Ayat 2, ya, 2 ayat 1 ayat 2. Jadi jemaat ini keren gitu. Mereka punya kemampuan hermeneutika yang hebat sekali, pengajaran doktrinal yang sangat kuat sekali. Mereka bisa buktikan orang-orang itu sesat. Ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Gila, ini jemaat yang luar biasa. Dia sabar, tetap sabar, dan menderita. Jemaat yang tinggal dalam aniaya, tetapi tidak menjual iman. Dan engkau tidak mengenal lelah. Wow, ini jemaat, kalau aku, katakanlah aku jadi pendeta, saya pengen jemaat saya itu kayak gini. Keren ya, Dek? Tapi ayat 4, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah ini misterius sekali. Ini mencengangkan saya ketika saya membaca ini. Kenapa dikatakan mereka tercela? Bukankah mereka luar biasa ya? Jerih payah, ketekunan, tidak sabar terhadap orang jahat, membuktikan yang rasul-rasul palsu, terus sabar, menderita, tidak mengenal lelah karena nama Yesus. Tapi dia dicela oleh Yesus sendiri. Karena meninggalkan kasih yang semula. Aku bingung dengan ayat ini. Lalu dikatakan ayat 5. Sebab itu betapa dalamnya engkau telah jatuh. Come on. Saya bilang, kalau bahasa orang Amerika sekarang, what the hell, begitu loh. Come on. Kok bisa mereka ini jatuh, dan itu betapa dalam, adik-adik. Jadi pernah saya merenungkan dalam hidup. Seperti apa sih kejatuhan yang sangat dalam? Dan tiba-tiba abang temukan di ayat ini. Ternyata inilah kejatuhan yang sangat dalam. Tapi apa ini Tuhan? Hantu apa ini yang tidak kelihatan ini? Di tengah-tengah jemaat yang sangat-sangat luar biasa ini. Lalu dikatakan bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Warningnya itu begitu luar biasa adik-adik. Warningnya itu, ancamannya itu begitu tegas dan gak neko-neko menurut saya dari Yesus. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Men, ini sesuatu yang mengerikan menurut saya kalau satu kaki dian diambil. Kaki dian itu berbicara terang ya. Tempat di mana terang itu ditaruh gitu. Jikalau engkau tidak bertobat. Dan itu membuat saya dikuasai tanda kutip teror akan Tuhan atau fear of God ya. Satu ketakutan akan Tuhan yang merendahkan hati saya. Tuhan, tolong saya untuk melihat di mana aku jatuh. Aku tampaknya baik-baik saja Tuhan. Tapi sepertinya apa yang terjadinya? Maka tadi di Mazmur bilang, ujilah aku Tuhan. Selidiki batinku. Mataku tertuju kepadamu. Itu bukan untuk sekedar jadi nyanyi lagu rohani, tapi itu harus jadi doa. Ya. Kenapa dia meninggalkan kasih yang semula? Ini misterius sekali. Kalian bisa pelajari lebih lanjut. Ada banyak pembahasan di sana. Ya, ada mungkin beberapa rekan di antara kita yang bisa mengajarkan itu. Artinya apa? Kita bisa punya jerih payah. Kita bisa punya ketekunan. Kita bisa punya pengajaran. Kita bisa punya apologetika. Kita bisa punya kesabaran. Kita bisa punya ketahanan atas penderitaan. Kita bisa tidak kenal lelah. Tetapi tidak punya kasih. Nah itu 1 Korintus 13. Ya, simpel ya. Dan sadarilah baik-baik bahwa 1 Korintus 13 itu mengkritik semuanya, karunia itu. Termasuk karunia pengetahuan di sana. Mari kita belajar supaya kita mengenal kasih itu dan tetap tinggal di kasih itu. Nah inilah faktor minimumnya orang-orang di Efesus. Belajar coba. Lihat faktor minimumnya jemaat-jemaat lain. Ada 7 jemaat di sana yang dikritik. Dan mari coba belajar dari situ, melihat fundamental kehidupanmu. Ya, ada penting belajar fundamental. Kalau ada dalam ilmu analisis, adik-adik ada namanya analisis fundamental. Mari lihat fundamental kehidupanmu. Apa yang perlu dibenahi dalam kehidupanmu? Jadilah evaluator yang sangat baik. Ya, bagi saya seorang pembelajar yang baik itu
Dan yang terbaik adalah seorang evaluator yang sangat baik. Ketika apa yang dia pelajarinya, dia pakai untuk menerangi dulu dirinya sendiri. Daripada duluan mengkritik orang, daripada duluan mempermasalahkan orang, mempermasalahkan pelayanan dan lain sebagainya. Mari kita belajar gitu. Supaya kita dipenuhi firman Allah. Belajar untuk mengakui dosa kita ketika firman Allah menegur kita. Dan dalam kerendahan hati kita bangkit dan taat untuk hidup dalam kebenaran itu. Menjadi kompas kita. Dan lakukan lagi ketika ada faktor lain. Ada papan lain yang ditunjuk oleh Tuhan, oleh firman Tuhan. Untuk dibenahi. Amin. Teruslah mensintesa kebenaran itu di dalam kehidupanmu. Sehingga engkau terus berubah. Semakin dewasa. Semakin diperbaharui. Semakin diperbaharui adik-adik. Dan jaminannya adalah bahwa Dia setia dan adil yang akan mengampuni kita, menyucikan kita. Dan itulah tugas kita dalam pemuritan ini. Dalam saya memuridkan orang dan dalam hidup saya sendiri sebagai seorang murid. Amin. Mari radikal. Ya, waktu abang sudah habis dan betul apa yang saya sampaikan sudah kelar. Challenge-nya adalah mari radikal adik-adik terkasih. Saya berdoa, doa saya adalah, kegelisahan saya sampai hari ini adalah, supaya generasi demi generasi adalah generasi yang radikal dalam Tuhan. Bukan radikalisme dalam artian yang sempit, tetapi rooted di dalam kebenaran. Mencintai kebenaran lebih dari segala-galanya. Mencintai Yesus lebih dari segala-galanya. Berani untuk membayar harganya bagi sebuah perubahan. Kalau memang pertobatan adalah bagianku, maka pertobatan adalah yang kulakukan. Maka ketika aku harus menjauhkan diriku dari satu dosa tertentu, di mana aku sering kali jatuh di sana, maka bagianku adalah untuk taat, percaya kepada pertolongan Tuhan, percaya kepada penyertaan Tuhan, dan aku tinggalkan sumber dosa itu, tempat di mana dosa itu sering menyerangku. Ingat Yusuf ketika dia digoda oleh istrinya Potifar. Dia tidak bertahan di situ, walaupun dia orang yang cukup rohani, menurut kita, untuk dia bisa bertahan di situ dan tidak tergoda. Yusuf tergoda. Dan yang dia lakukan adalah, dia lari dari rumah Potifar karena istrinya Potifar itu. Dia sadar bahwa dia akan tergoda oleh sensualitas. Maka abang challenge hidup kalian masing-masing. Bahwa firman ini sebenarnya sangat praktikal. Mari challenge hidupmu masing-masing. Di titik mana saya harus berubah. Dan berlarilah kepada Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Minta pertolongan dari Roh Kudus untuk memimpinmu. Pikirkan kebenaran itu. Taati kata demi kata dari kebenaran itu. Dan hiduplah berpadanan dengannya. Dan jangan kembali lagi kepada hidup yang lama. Pada cara-cara yang lama. Amin. Mari bangkit anak-anak panah. Mari bangkit Raja Wali-Raja Wali. Abang berdoa. Kampus-kampus di Kota Bandung bangkit. Ya, ketika pemuritan kita juga menjadi salah satu faktor minimum kita. Mari bangkitkan. Supaya angkatan 2020 juga bisa dibangkitkan, dimenangkan. Itu Pak, itu sangat menjadi beban di hatiku secara pribadi. Dan apa yang abang sampaikan ini, yang berharap bisa menolong kalian untuk melihat lebih jelas apa yang harus saya lakukan dalam kehidupan saya. Amin, adik-adik. Minggu depan kita akan belajar mengenai pemuridan. Ya, saya akan coba share setiap akhir khotbah apa tema kita besoknya lagi, minggu depannya lagi, supaya adik-adik yang hari ini datang tahu kelanjutannya apa, dan kalian datang lagi dan ajak lagi yang lain. Amin. Ya, pelan-pelan kita berbenah juga di Bandung untuk kita bisa bangun satu komunitas yang saling membangun di antara anak-anak muda Kota Bandung. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya, Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, untuk apa yang telah Kau sampaikan bagi kami. Tuhan, tolong kami supaya mata rohani kami celik. Selidiki kami ya Tuhan. Tolong kami untuk melihat sisi lemah dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk melihat di mana kami masih dikuasai oleh sesuatu yang
jahat Tuhan. Tolong kami untuk melihat ruang-ruang gelap yang masih kami sembunyikan bahkan dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk tahu dosa-dosa kami yang tersembunyi Tuhan. Bahkan tolong kami untuk berani akuntabel Tuhan, berani terbuka Tuhan, berani mengakui Tuhan kesalahan kami yang kami sembunyikan sampai hari ini. Apakah itu kepahitan, kebencian terhadap orang tertentu yang masih kami pendam, yang kami masih jaga sampai hari ini. Amarah Tuhan, dan semua hal yang masih terpendam di hati kami. Segala luka, dosa-dosa, dosa-dosa yang kami masih sering lakukan Tuhan ketika tidak ada orang lain. Karakter-karakter yang buruk Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Bahkan ketika kami masih memiliki pegangan-pegangan Tuhan. Kami masih tinggal dalam okultisme Tuhan. Tolong kami untuk melihatnya dengan jelas. Tolong kami untuk sadar Tuhan. Roh Kudus terangi kami, selidiki kami, dan beritahukanlah kepada kami pelanggaran-pelanggaran kami. Dan biarlah kami datang kepada Yesus dengan hati yang terbuka, dengan kerendahan hati ke tahta kasih karunia. Kami percaya kepada firman-Mu. Jika kami datang mengaku dosa kami di hadapan-Mu, maka Engkau adalah setia dan adil, yang akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan segala pelanggaran kami. Memberi kami satu lembaran yang baru untuk kami boleh membangunnya di atas kebenaran. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya kami bertumbuh dari kanak-kanak rohani menjadi orang-orang muda rohani. Bahkan Tuhan terus membawa kami bertumbuh kepada kedewasaan iman. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Buat kami melihat bahwa segala pencobaan, segala dosa, segala godaan, itu tidak melebihi kekuatan kami. Ada kekuatan Allah yang menyertai kami. Ada Allah yang menolong kami, mendorong kami, menyertai kami, mengangkat kami, menggendong kami ketika kami tidak kuat melangkah. Engkaulah Tuhan yang melatih kami merentangkan busur-busur tembaga, yang melatih kami untuk berperang, yang membantu kami mematahkan palang-palang pintu besi. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Engkau juga Tuhan yang melatih kami, menggendong kami, menopang kami untuk melangkahi tembok demi tembok, melangkahi bukit gunung yang terlalu tinggi untuk kami daki. Engkaulah Tuhan yang menyertai kami senantiasa. Bapa, aku berdoa supaya kami bangkit dalam kekudusan. Kami mencintai pergaulan yang kudus. Kami tidak mencemarkan diri kami dengan kesalahan-kesalahan anak-anak muda. Kami tidak mencemarkan diri kami dengan nafsu orang-orang muda di dalam nama Yesus. Tapi Tuhan bawa kami supaya hati kami menjadi radikal, sungguh-sungguh untuk Tuhan. Dan kami tidak malu akan hal itu. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Banjiri kami dengan anugerah dan kasih. Mari Roh Kudus bakar hati kami. Mari Roh Kudus kirim firman-Mu Bapa. Biarlah terang-Mu bersinar Tuhan. Sinarilah hidup kami ini dengan kemuliaan Bapa. Aku berdoa kerajaan-Mu lah yang menjadi bagian kami. Memerintahlah Tuhan atas hidup kami. Segala bagian dalam hidup kami. Semua yang kami cintai dalam hidup kami. Tuhan, Engkaulah yang bertahta di sana. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Bangkitkan anak-anak panah. Bangkitkan Tuhan. Raja wali-Mu Tuhan di tengah-tengah generasi ini. Aku berdoa bangkitkan mereka menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi garam, menjadi terang, menjadi bapa bagi generasi ini. Menjadi ibu bagi generasi ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, supaya kemuliaan-Mu dinyatakan. Supaya di atas kampus-kampus ada lawatan Tuhan. Supaya di atas anak-anak muda ada kebangunan rohani. Terima kasih Bapa Surgawi untuk adik-adik ini. Berperkaralah Tuhan di dalam hati mereka masing-masing. Berperkara dalam hati mereka. Adik-adik, jika engkau tahu bahwa Tuhan berbicara kepadamu, maka taatilah suara itu. Taatilah suara itu. Ketika ada satu challenge dalam hatimu yang muncul, untuk kau melakukan satu hal terkait dengan pelanggaran dan dosa yang ada dalam hidupmu, taatilah suara itu. Jadilah murid Kristus. Jadilah murid-murid Kristus yang sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa Surgawi untuk firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai. Biarlah Engkau yang terus berperkara dan berkarya. Permuliakanlah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Abang kembalikan kepada WL-nya.
Shalom. Oke, terima kasih banyak Bang Roy untuk sharing firman-Nya, sangat memberkati. Mungkin teman-teman di sini juga terberkati ya. Oke, berikutnya kita mau saling sharing satu sama lain. Kita mau bikin kelompok-kelompok kecil di mana kita bisa, mungkin buat yang belum kenal bisa saling kenalan dan juga bisa membahas apa yang didapat dari firman Tuhan hari ini dan mungkin apa yang ingin dilakukan berikutnya. Jadi kita mau buat breakout room. Breakout room. Oke. Udah masuk? Ada dapat notifikasi? Kalau misalnya udah, langsung join aja dan kembali lagi ke sini, ke room ini dalam waktu 15 menit, berarti 16.45. Oke, selamat sharing guys. Hai Irin.
Halo, halo. Halo. Halo Daniel, Karinda, Samuel, Adi, Aurel, Regina, Sion Bandung, Bolas, pastinya. Oke, thank you. Cepat juga ya. Lagi Iya, asik-asiknya. setidaknya ada closing lah. Ada closing. Iya. Padahal diskusinya asik banget tadi. Duh. Request minggu depan diperlama. Diskusi ya. Berarti harus ada yang dikurangin, Bang, kalau diperlama. Aduh, apa itu ya, khotbah? Oke. Bisa dipikirkan. Seru loh diskusi ini ya, senang banget. Halo, udah bergabung semua ya? Kayaknya udah 14 orang di sini. Aku mau share pengumuman sebentar ya. Masih loading ya? PowerPoint-nya. Udah kok. Ya udah deh, udah. Oh udah, di aku belum. Oke, selamat datang buat teman-teman kita. Yang pertama ada Bolas dari FTTM ITB 2020 sama Kak Priscila dari Telkom 2016. Ya, selamat datang semuanya di ibadah Sion Raya Sion Ministry Bandung. Ya, kami senang boleh kenal gitu ya sama kakak dan teman. Mungkin dari Bolas dan Kak Priscila boleh kenalan singkat. Mungkin bisa sebutin nama panggilan, sama asal daerahnya, atau mungkin bisa ditambahin kesan ikut SRI hari ini. Boleh dimulai dari Kak Priscila. Tes, halo. Halo, Pak. Halo. Salam. Halo. Halo. Salam kenal semuanya. Nama aku Priscila Pritakusuma dari kuliah di Telkom University, angkatan 2016. Panggilannya Kiki, Kila, banyaklah panggilanku. Tapi bolehlah teman-teman boleh panggil aku Kiki. Kesannya ikut SR ya. Puji Tuhan memberkati banget dan ya senanglah bisa bertemu dengan kalian semua di sini. Mungkin itu aja. Puji Tuhan, makasih banyak Kak Kiki. Lanjut ke Bolas ya. Boleh kenalan singkat. Izin off-cam ya Kak ya. Oh iya, nggak apa-apa. Perkenalkan nama saya Bolas Rozier
Saya dari FTTM ITB 2020, asal daerah dari Aceh Tenggara, tapi aslinya sih suku Batak, Batak Toba, Marga Siregar. Kesan saya mengikuti pertama kali acara ini terberkati sekali, di mana fase-fase saat ini saya masih fase-fase yang sangat berat ya, dapat dikatakan sebagai mahasiswa, masih kaget dengan sistem pendidikan perkuliahan di ITB, dan puji Tuhan, khotbah dari Abang Roy tadi sangat membantu saya dan sangat memberkati saya, sehingga saya bisa lebih semangat lagi dalam menjalani perkuliahan ini. Terima kasih. Puji Tuhan. Puji Semangat Tuhan. terus Bolas. Mantap. Dari Kuta Cane ya kayaknya, Aceh Tenggara ini. Iya, Bang. Salam kenal. Oke. Sekali lagi selamat datang buat Kak Priscilla dan Bolas. Sampai ketemu lagi di minggu depan di SR juga jam yang sama. Selanjutnya belum keganti ya? Masih belum. Oh ya, sebentar ya. Atau sambil jalan aja dulu, nggak apa-apa deh, sambil nunggu loading. Sebenarnya selanjutnya itu persembahan sih. Oh. Harus tampil. Sebentar. Coba close aja dulu Yus, nanti masuk di itu lagi, share screen lagi. Maafkan. Coba lagi ya, sekali lagi. Coba share screen-nya itu langsung di PowerPoint yang itu. Nah, terus. Iya, tinggal di slideshow. Kenapa ya baliknya ke sini lagi? Oh ya udah. Oke, puji Tuhan. Ya, jadi ini ya bagi rekan-rekan yang mau memberi persembahan bisa mengirimkan via transfer lewat BNI atas nama Richard Andika atau melalui OVO atas nama Regina di nomor yang tertera, dan apabila sudah memberikan persembahan bisa memberikan konfirmasi ke OA Line Bendahara Sion Bandung, ID line-nya @glm7871A. Bagi yang mau memberi, saya dipersilahkan dulu, diberikan waktu sebentar. Atau mau di screenshot, atau lewat scan QR code, cukup boleh. Kita lanjut ya. Di hari Kamis, kita bakal ada persekutuan doa Sion. Jam 6 sore via Zoom meeting. CP-nya bisa melalui Katio, atau kalau misalnya
nanti mungkin bisa minta ke kakak, ke orang yang mengajaknya, yang datang SR hari ini, untuk meminta link Zoom meeting-nya. Nah, ini kita ngapain aja sih sebenarnya di PDS, apa bedanya sama SR? Sebenarnya di PDS ini, ya kita sama-sama memuji Tuhan juga, kita sama-sama belajar firman, dan kita juga mungkin lebih berdoa syafaat gitu, beberapa pokok-pokok doa kita doain sama-sama di situ. Hari Kamis jam 6 sore. Bagi yang bisa ikut, silahkan ikut. Sama, oh ya jangan lupa minggu depan ada SR. Cuma belum ada pengumumannya, temanya tentang pemuridan, di link yang sama juga, yang udah link yang sama dengan meeting ini, jadinya nggak ada perubahan link, jadi bisa langsung masuk aja, mulai dari jam 3 kita mulai. Oke, sekian pengumuman hari ini. Saya persilakan kepada Michael untuk membawakan tentang pengenalan Sion Ministry. Oke, shalom semuanya. Shalom. Ini udah kelihatan ya? Share screen-nya udah kelihatan? Udah. Oke, terima kasih. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Michael dari Sion 17, Teknik Geodesi ITB. Oke, jadi mau membawakan company profile dari Sion Ministry, ya sedikit perkenalan tentang Sion Ministry. Sion Ministry itu apa aja sih yang kita percaya, visinya kayak gimana. Oke. Nah, ya ini awal mulanya kalau Sion Ministry ini lahir pada tahun 1986 itu dari abang-abang awal, ya abang-abang dari ITB sih khususnya, terus berdoa dan akhirnya mendapatkan puji Tuhan untuk buat suatu komunitas gitu di kampus kayak gitu. Nah, puji Tuhan sih sekarang dari mulai tahun 2012. Oh ya, kalau misalkan suaranya terputus, barangkali internet saya cacat, tolong komen ya, tangan atau apapun. Oke, jadi mulai tahun 2012 tuh udah mulai tuh mengembang ke kanan dan ke kiri gitu kan. Ada yang Sumatera sampai Papua gitu. Jadi udah ada di beberapa kota di Indonesia, jadi udah cukup banyak Sion Ministry ini. Nggak cuma di Bandung aja. Oke, next. Nah, ini visinya menjadi tempat persemaian bagi setiap murid Kristus untuk memberkati Indonesia dan bangsa-bangsa. Ya, cukup jelas. Oke, nah ini siapa kita ya? Sion Ministry ini komunitas generasi muda, sebetulnya fokus utamanya itu lebih ke mahasiswa sih. Jadi mahasiswa di setiap kampus, misalnya Sion Ministry Bandung ya. Berarti kampus-kampus di Bandung khususnya ya kita mau coba approach, mau coba ya jalin relasi dan ikut terlibat di dalam komunitas ini untuk sama-sama memberkati orang lain juga gitu, dari lewat kehadiran kita gitu, maksudnya mau ngajak orang-orang untuk kenal Tuhan, ngajak orang-orang untuk ya ibadah bareng juga kayak kita hari ini. Nah, ini ya jadi fokusnya mahasiswa, di mana Sion Ministry juga lembaga yang interdenominasi, jadi nggak terikat dengan denominasi tertentu. Jadi teman-teman dari denominasi apapun, gereja manapun gitu, bebas datang ke Sion Ministry untuk beribadah sama-sama gitu. Jadi kita nggak terikat sama satu gereja, jadi kita nggak mengarahkan ya kamu harus ke gereja ini nih, kalau nggak ke sini kamu nggak bisa masuk Sion, nggak ada kayak gitu. Jadi kita benar-benar interdenominasi dan teman-teman dari gereja apapun bebas untuk boleh bersekutu sama-sama gitu loh dengan kita di sini. Oke. Nah, ini discipleship gitu. Maksudnya core dari pelayanan ini sebetulnya pemuridan gitu ya. Maksudnya emang ada sih ibadah-ibadah kayak gini ya, cuma pada dasarnya intinya core-nya ya kita lakukan pemuridan gitu, sama seperti yang Tuhan Yesus udah amanatkan ya di Amanat Agung di Matius 28 ayat
18 sampai 20 gitu. Nah, ini mungkin akan dijelasin ya kalau untuk teman-teman yang mungkin baru dengar gitu ya, baru dengar tentang discipleship, pemuridan tuh apa gitu. Ya mungkin boleh datang lagi di minggu depan, karena di minggu depan Bang Roy atau siapa ya pembicara ya akan membahas tentang pemuridan ini gitu. Jadi Nanti teman-teman ada. yang penasaran, siap Bang. Itu jadi kalau teman-teman yang penasaran tentang pemuridan silahkan ikut SR minggu depan gitu. Nah, ini apa aja yang kita lakukan? Nah, ini ya berfokus pada inilah. Kita lihat dari gambarnya jari-jari roda pemuridan. Dari pemuridan ini ya ada 4 aspek lah ya yang kita lakukan gitu. Kalau kita lihat ada bagian vertikal, itu tentang ya kita sama Tuhan, di mana kita berdoa dan lakukan firman Tuhan, maksudnya baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Terus di bagian horizontalnya ada komunitas dan penginjilan. Nah, tapi lihat porosnya yaitu Kristus itu sendiri gitu. Jadi ya kita dibentuk untuk semakin serupa dengan Tuhan. Ya itu doa ya ini udah jelas gitu. Jadi misalnya kita nggak mampu lakukan mengubah hati orang-orang gitu, ngajak orang-orang ikut ibadah, apalagi sekarang ya di zaman ini kayaknya udah sangat-sangat tidak laku gitu. Ibadah apa sih lu gitu, ikut ibadah gitu. Ya inilah gitu yang jadi dasar kita, maksudnya kita nggak bisa mengubah hati seorang pun gitu kalau kita nggak berdoa, kalau bukan Tuhan sendiri gitu ya. Itu berdoa dan kita tentang firman Tuhan, gimana kita juga nggak cuma sekedar jadi pendengar, nggak cuma sekedar jadi pembaca gitu ya, tapi juga jadi orang-orang yang lakukan firman Tuhan itu gitu. Jadi nggak cuma sekedar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, nggak ada yang nyantol gitu ya, tapi kita berusaha gitu ya, walaupun kecil gitu, walaupun pelan-pelan, it's okay, signifikan kok gitu yang dibuat, asal kita mau coba komit untuk lakukan firman Tuhan, dan ini yang Sion kerjakan. Oke, lanjut ke komunitas itu. Ya ini suatu komunitas ya, gitu loh, di mana kita sama-sama saling membangun, saling membentuk satu sama lain gitu loh di dalam komunitas ini. Ya memang nggak sempurna mungkin gitu loh, ada aja yang mungkin ngeselin gitu ya, rese gitu ya, tapi sama-sama dibentuk di sinilah gitu, di komunitas itu. Terus penginjilan gitu ya, ini mengacu tadi ya ke amanat agung Tuhan, di mana kita memberitakan Injil, memberikan kabar baik gitu. Jadi nggak cuma kita doang yang terima gitu, tapi kita juga punya belas kasihan untuk kita membagikan apa yang udah kita dengar, apa yang udah kita terima, kabar baik, sukacita yang udah Tuhan kasih ke kita, karuniakan ke kita, kita mau coba share juga supaya orang lain juga boleh dapat gitu lah. Kayak gitu. Nah, ini apa yang dipercaya sih gitu, dan sama Sion Ministry itu ya ada 7 nilai-nilai yang Sion pegang gitu ya. Yang pertama kasih, love gitu. Ya ini cukup jelas, maksudnya Tuhan pun peres hukum Taurat jadi hukum kasih gitu. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Terus biblikal, kita mengacu segala sesuatu yang kita lakukan gitu kepada firman Tuhan. Kemudian integrity, ya kita belajar jadi orang-orang yang berintegritas gitu di dalam kehidupan kita. Mungkin tadi ya Bolas gitu. Bolas kesulitan gitu ya di masa-masa perkuliahan ini gitu ya. Ya kita belajarlah untuk jadi orang-orang yang berintegritas, maksudnya kayak mengikuti perkuliahan dengan tekun, dengan tetap. Ini nggak cuma untuk Bolas ya, untuk semuanya nih, untuk Adi, Yohana, Christine, dan so on gitu, dan lain-lain. Komit ya. Kita jadi orang-orang yang berkomitmen dengan apa yang udah kita buat itu. Tadi kalau misalnya kita udah dengar, mungkin waktu sharing-sharing juga tadi ya, barangkali ada komitmen yang dibuat gitu. Aku mau coba tinggalkan dosa lamaku, aku mau coba misalkan terlalu terikat dengan main game, aku mau coba putuskan gitu, atau mengurangi waktu-waktuku bermain game. Among Us ya sekarang, dengan ya ditekan lah, dipotong gitu. Ya kita jadi orang-orang yang belajar untuk berkomitmen gitu. Kalau kita udah bilang, oke, aku mau coba kurangi waktu, ya kita belajar untuk mengurangi. Kayak gitu. Servanthood, kita
kita melayani satu sama lain gitu loh, membangun satu sama lain, karena sama seperti Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Ya kita juga ya bagi orang-orang yang mau belajar untuk semakin serupa dengan Tuhan ya, kita juga teladani apa yang Yesus sudah kerjakan. Compassion, belas kasihan tadi ya, kita nggak mungkin ya mau untuk memberitakan Injil kalau kita nggak digores sama belas kasihan Tuhan gitu, dimana kita nggak merasa ya bodo amat lah dia mau selamat mau enggak gitu kan, kayaknya nggak akan juga mau gitu loh untuk kita memberitakan Injil. Tapi kalau Tuhan benar-benar goreskan belas kasihan itu, ya kita benar-benar tergerak untuk supaya orang-orang lain juga boleh ikutan selamat. Excellence, ya kita lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia gitu. Jadi kita lakukan apa yang kita kerjakan ya, nggak cuma rohani doang. Ini kalau udah mentang-mentang ini lembaga pelayanan gitu, ya udah yang rohani excellent lah gitu loh. Tapi yang studi, yang apalagi ya disuruh mama gitu, nanti dulu lah itu mah enggak juga. Jadi kita lakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan gitu ya, kasih yang terbaik. Oke, ini pelayanan yang kita lakukan ya, ini Sion Raya ya, yang pertama yang seperti yang kita lakukan hari ini ya, ibadah mingguan setiap hari Sabtunya jam 3 sore gitu. Terus tadi persekutuan doa juga udah diumumin ya sama MC tentang jadi tentang persekutuan doa. Terus ya kita berdoa setiap seminggu sekali dari Kamis. Terus ada invasion camp, invasion workshop. Ya ini retreat sebetulnya. Kalau invasion camp 2 hari semalam, kalau invasion workshop cuma seminar 1 hari. Terus ada SDT di mana kita juga dilatih untuk orang-orang yang bisa lah untuk memberitakan Injil gitu. Jadi nggak ngasal. Terus sprint ini untuk adik-adik kita yang SMA gitu. Jadi teman-teman yang jadi mahasiswa ini boleh juga melayani untuk teman-teman yang SMA ya, yang masih sekolah menengah ya, kita bikin ibadah juga gitu. Nah, mission trip ini kita memberitakan Injil tapi nggak di mungkin zona nyamannya kita ya. Kita keluar mungkin ke kota-kota yang belum pernah dengar Injil mungkin gitu. Di Indonesia kan masih banyak kota-kota yang belum banyak orang-orang Kristennya gitu. Nah, kita juga boleh pergi ke sana, entah ke Kupang atau ke Makassar gitu ya, Palu gitu. Jadi kita lakukan itu mungkin selama 2 minggu sampai sebulan lah gitu di sana, memberitakan Injil di sana, merintis juga di sana kayak gitu. Ini biasanya di waktu-waktu liburan sih, di waktu-waktu liburan kuliah gitu ya, biasanya di Desember atau kemarin Juni sampai Juli gitu ya. Korps nih pelatihan untuk jadi anggota atau pelayan dan pekerja di Sion Ministry gitu. Jadi orang-orang yang mau komit untuk mau melayani di Sion Ministry ya ada pelatihannya. Terus KKR udah jelas lah. Ini contoh-contohnya gambar waktu KKR di Bandung, Pontianak, Medan, Jakarta. Nah ini kita jadi mana aja tadi udah jelas ya, ada di Indonesia, di Sumatera, Jawa, ini pulau-pulau, bahkan sampai Papua ada. Oke, ini kontaknya. Silahkan kalau ingin bertanya-tanya itu. Nah, from campus to nations for the glory of God for the sake of souls. Oke, saya selesai. Kepada Roy diminta untuk menutup ibadah ini di dalam doa. Baik, terima kasih Michael. Terima kasih juga untuk semua adik-adik yang boleh hadir hari ini. Kami rindu sekali kalian juga minggu depan bisa hadir kembali dan bisa juga mengajak yang lain, karena kami percaya bahwa ada banyak anak muda yang membutuhkan kebenaran. Ya, ada banyak anak muda yang hari ini terhilang, ya, karena kita juga dahulu adalah orang-orang yang terhilang dan menemukan kebenaran. Saya percaya hari ini adalah bagian kita juga untuk menolong banyak anak-anak muda. Apalagi di tengah-tengah situasi sulit seperti ini, pasti ada banyak tekanan. Nah, mari kita bersemangat juga memakai waktu dan kesempatan yang ada kita di kampus untuk bisa menjadi alat Kristus, kaki dan tangan Kristus juga menjadi
penolong bagi rekan-rekan kita, adik-adik kita, generasi muda hari ini ya. Ada satu firman Tuhan yang Abang mau share di Mazmur 46 ayat 2, yaitu Allah itu bagi kita. Allah itu bagi kita. Jadi Allah itu bagi semua anak-anak muda. Bagi semua kita biji matanya Tuhan, bagimu dan bagiku. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, dan sebagai penolong dalam kesesakan. Dan sangat terbukti jadi berkaitan dengan topik tadi, ya kalau ada adik-adik yang sedang dalam pergumulan, dan itu sangat menyita jiwamu, Tuhan adalah bagi kita, Tuhan bagimu. Tuhanlah yang kau perlukan, Allah lah yang kau perlukan, berlarilah kepada Tuhan. Berlarilah kepada kebenarannya, dan dari situlah kita temukan kekuatan, pertolongan di dalam segala macam bentuk kesesakan. Amin. Itu dia yang mau saya sampaikan. Tuhan memberkati kalian. Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa bersama. Kita tunduk kepala. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang mengejar kami. Sama seperti Engkau mengejar aku ini belasan tahun yang lalu. Sampai ke kota Bandung, aku melarikan diri dari semua kepedihanku Tuhan, dari semua sakit hati, dari semua stres yang kualami. Dan aku berusaha lari dari Tuhan, lari dari kenyataan. Tapi sampai ke kota Bandung itu Tuhan, belasan tahun yang lalu Engkau mengejar aku ini. Dan aku berterima kasih sampai hari ini. Selama-lamanya aku akan terus berterima kasih untuk karuniamu, untuk kasih-Mu yang tanpa batas dalam hidupku. Dan aku percaya bahwa kasih yang sama itu, Yesus yang sama itu, yang telah mati bagiku di kayu salib ribuan tahun yang lalu Tuhan, adalah Yesus yang sama, yang mengasihi segenap anak-anak muda yang hari ini berkuliah di atas kampus-kampus di kota Bandung ini Tuhan. Mereka terlalu berharga bagi Tuhan, oleh karena Engkau telah mati bagi setiap jiwa-jiwa ini Tuhan, dan Engkau bangkit. Tuhan, aku berdoa supaya banyak anak muda merasakan kasih Allah. Ada banyak keluarga yang hancur, ada banyak keluarga yang berantakan, ada banyak hidup yang hancur, ada banyak gambar diri yang rusak, ada banyak kepedihan di dunia ini Tuhan. Dan anak-anak muda adalah yang paling menjadi korban. Bapa, aku berdoa supaya kasih-Mu datang Tuhan. Ulurkan tangan-Mu Bapa bagi generasi ini. Jamah lagi anak-anak muda Tuhan. Kami rindu adik-adik, anak-anak muda Tuhan, boleh dipulihkan, mengenal Tuhan, sama seperti apa yang telah kami alami dahulu. Betapa besarnya cinta-Mu Tuhan, betapa Engkau telah membawa kami ke rumah pesta-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan dan perlindungan bagi generasi ini. Generasi ini butuh Engkau ya Tuhan, dan inilah doa kami. Bawalah generasi ini kepadamu. Jamalah Tuhan kami, pakailah kami menjadi alat-Mu. Berkati adik-adik yang boleh hadir hari ini. Jamah mereka Tuhan, jawab segala pergumulan mereka, pulihkan mereka Tuhan, sentuh hati mereka Yesus, ubahkan Tuhan. Aku berdoa Tuhan, limpahkan pengampunan-Mu Tuhan, banjiri mereka dengan anugerah dan kasih, sehingga segala tekanan, segala pergumulan, segala ketakutan, segala intimidasi lenyap dari hidup mereka, karena mereka adalah milik-Mu, mereka adalah biji mata-Mu. Tuhan Yesus, bangkitkan mereka menjadi anak-anak muda yang dipenuhi sukacita akan Tuhan, dipenuhi cinta akan Yesus Kristus. Bangkitkan generasi yang jatuh cinta akan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan menaungi kami dengan kesetiaan-Mu. Kami serahkan minggu-minggu ini ke dalam tangan-Mu. Sampai kami bertemu lagi Tuhan Sabtu depan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ke dalam tangan pertolongan Tuhan Allah, kelepasan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu lah yang menjadi bagian kami selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami tutup ibadah kami sore hari ini dalam satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus namanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Ya, puji nama Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Sabtu semua adik-adik.
Hari Sabtu semuanya. Sampai Selamat ketemu hari minggu Sabtu. depan. Terima kasih Bang Sampai ketemu. Roy. Thank you, Bang. Makasih adik-adik yang sudah ikut melayani, membantu juga ya. Oh iya, untuk semuanya jangan lupa untuk isi link evaluasi SR kita hari ini ya, ada di room chat. Jangan lupa hari Kamis ikut ya ke PDS ya. Oke, thank you ya semua adik-adik. Abang izin pamit live ya. See you minggu depan. Bang Roy, makasih. Thank you, Bang. Dadah. Ya, sama-sama. Terima kasih adik-adik. Bang Roy. Telat Rel. Iya Len. Rel pesan ini Rel, pesan sedikit buat Rel. Bikin teaser nggak sih Rel? Kayak teaser SR tuh ngapain? Aduh. Ini kan dari record kan. Jadi si anak baru tuh, anak 20 tuh kayak kebayang gitu SR ngapain. Ayo Karin, ayo Belin. Regi. Regi pindah divisi doa aja. Kacau. Aku Gimana duluan tadi? ya. Gimana tadi? Apa? Tadi masukannya gimana, Yus? Itu ini kan udah di record kan. Mau di stop aja ya. Ada kita dong.